sayang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan. Di minggu pertama di awal tahun ini, mari mengawali semuanya dengan hati yang bersyukur. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Berapa banyak yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangan kita bersama-sama. Puji nama Tuhan. Mari membuka hati kita bersama Bapak Ibu saudaraku. Dan kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di awal tahun, di minggu yang pertama. Kami diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan saudara seiman kami. Kami diberikan kesempatan untuk kembali beribadah. Kami rindu Tuhan menggunakan kesempatan yang baik untuk kami datang memuji. Kami datang menyembah Tuhan, bersyukur atas kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan terimalah ya Tuhan semua yang terbaik. Pujian dan sembah kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari bersyukur Bapak Ibu saudaraku. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because
Lord Jesus Christ is mine. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sambil angkat hati kita bersama bersyukur, katakan. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Say, give thanks. Give thanks. We give thanks. We give thanks. We give thanks. We give thanks. Mari bersyukur Bapak Ibu saudaraku. We give thanks to you, Lord, for you are good. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau memberkati hidup kami. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Syukur kami berikan bagi-Mu atas semua yang terjadi, atas semua yang Kau beri. Hati kami bersyukur buat semua perbuatan baik yang Kau kerjakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syakaralaba, syakaralaba, ralaba, ralaba, ralaba. Oraba, syatakaralaba, ralaba, ralaba. Inama syatakara, ralaba, 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 ralaba.
Mari mengawali ibadah kita yang pertama di tempat ini dengan hati yang bersyukur. Semua yang baik Tuhan sudah kerjakan. Mari bersyukur, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, buat semua yang Kau kerjakan di hidup kami. Hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat berkat, buat pertolongan, buat mujizat yang kami terima. Kami bersyukur. Kau begitu baik, Kau begitu baik. Haleluya. Tiada kata lain selain kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kau baik, Kau baik. Sungguh Kau baik. Sungguh Tuhan, Kau baik, Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Inilah hati umat-Mu yang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terimalah korban syukur kami. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Rabashata Karalabarala. Shata Karalabarala. Inamashata Karalabarala. Yesus Kau baik. Yesus Kau baik. Dan hati kami mau selalu bersyukur. Tiada kata lain selain puji syukur kami Tuhan. Selain puji dan syukur, tidak ada kata lain kami persembahkan hanya kepada Tuhan kami. Dan kami mau percayakan hidup kami hanya kepada Tuhan, penyelamat hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku.
Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Mari kita angkat tangan kita, katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau dalam janji-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama nyanyikan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidup. Oh, tiada pernah sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kami percaya sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, angkat tangan kita. Yesus Engkau juru selamat,
Iyaralamaya si karalabaralama. Iralamaya si karalabaralabaralama. Kami bawa hidup kami yang percaya kepadamu Tuhan. Iyaralamaya syata karalabaralama. Iralamaya si karalabaralama. Iralamaya si karalabaralama. Uralamaya si karalabaralama. Iralamaya si karalabaralama. Uralamaya syata karalabaralabaralabaralama. Ya, mari terus sembah Dia Bapak Ibu. Nikmati kehadirannya pagi hari ini. Mari berdoa bersama-sama. Mari menyembah bersama-sama pagi hari ini. Iralamaya si karalaban. Uralamaya si karalabaralabaralaman. Iralamaya si karalabaralabaralabaralabaralaman. Iralamaya si karalabaralabaralaman. Iralamaya si karalabaralabaralabaralaman. Engkau tempat kami berharap Tuhan. Engkau tempat kami bersandar Tuhan. Uralamaya si karalabaralabaralaman. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari sembah dengan iman kita kepada Dia. Uralamaya syata karalabaralabaralabar. Kami datang dengan segenap iman kami pagi hari ini Tuhan. Allah yang mengasihi hidup kami. Allah yang menyelamatkan jiwa kami. Allah yang memelihara gereja kami. Allah yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Allah pengharapan kami. Iralamaya syata kayaralama. Iralamaya si karalabaralabaralabaralabar. Iralamaya syata kar. Uralamaya syata karalabaralabaralabar. Iralamaya si karanama. Iralamaya syata karanamana. Uralamaya si karanamana.
Yesi karana. Walau kami harus berjalan di lembah kekelaman, kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia. Kami tetap berharap kepada Tuhan, Allah pengharapan kami, yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu sendiri nyanyikan Yesus Engkau, Yesus Engkau. Amin, amin. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin, haleluya. Pagi hari ini mari datang dengan hati yang bersyukur dan percaya, sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Allah yang setia. Katakan sama-sama. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Ku mengangkat, oh bersorak, kebaikan-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan lagi. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Mari angkat tangan kita bersama. Ku mengangkat, oh bersorak, kita yang alami kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Let's go. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah
Mari kita sama-sama katakan Engkau baik. Oh, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, amin, haleluya. Amin. Sebab Dia Tuhan yang baik dan Dia Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. Yang percaya lambaikan tangan kita. Kemenangan Dia batuku, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat. Haleluya. Oh haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Kalahkan musuh. Mari melompat. Haleluya. Oh haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Katakan, janjinya lah kemenangan. Dia batu, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Ada kemenangan, ada perlindungan, ada penyertaan untuk setiap kita. Haleluya. Kalahkan musuh. Mari melompat. Haleluya. Oh haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian dan segala bebanku. Ku kenakan jubah pujian, jubah pujian dan segala bebanku. Ku kenakan, mari lambaikan tangan kita. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian. Denganmu Tuhan kami mampu melewati semuanya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap hidup kami. Yang percaya katakan haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan lebih tinggi lagi bagi Tuhan kita. Here we go. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Semua tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya apa? Kau tuntun langkahku, sebut namanya Yesus. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Ya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu berjalan dari kemenangan.
kembali Bapak Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pagi hari ini kami rasakan kasih kuasa-Mu tercurah bagi kami. Mengalir, memenuhi setiap kami Tuhan. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Mari nyanyikan bersama, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir darimu. Oh, ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu
Haleluya. Tuhan, terima kasih buat 365 hari yang Tuhan karuniakan anugerahkan bagi kami di tahun yang lalu. Kali ini Tuhan, ketika kami masuk ke dalam tahun yang baru di minggu yang pertama ini ya Tuhan, kami tahu bahwa sumber dari hidup kami adalah Tuhan. Dan ketika kami kemarin membuka pintu yang tulisannya 2026, kami tidak tahu di balik itu ada apa. Tapi yang kami tahu pasti selalu di balik sebuah ketidakpastian selalu ada Yesus. Yesus yang sudah memelihara kami, sudah mendahului kami, bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus yang itu, yang maha hadir itu, yang menyertai hidup kami. Kami melangkah dengan pasti, kami melangkah dengan iman, bahkan dengan pengharapan yang luar biasa, karena kami punya Yesus yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat anugerah terbesar yang Tuhan juga sudah berikan kepada kami. Kami sudah mulai mengemas, mungkin Tuhan dekorasi Natal, tapi pesan Natal yang kami terima di tahun lalu tidak akan kami kemas, tidak akan kami simpan buat tahun depan, akan terus kami hidupi. Karena kami tahu Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Kami sambut firman-Mu, Roh Kudus yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom, Happy New Year semuanya. Saya percaya dan berdoa semua Bapak Ibu, nomor satu berdoa bilang Tuhan berikan aku kesehatan. Nggak ada kesehatan kita nggak bisa berfungsi. Bilang Tuhan berikan aku kesehatan bukan di tubuh aja, tapi di jiwa sama roh saya juga sehat supaya saya juga tidak menyakitkan orang lain. Kalau saya disakiti saya tidak simpan kepahitan dan lain sebagainya. Saya mau hidup Tuhan sehat, sehatnya keseluruhan hidup saya. Saya baru melewati bulan yang cukup berat bagi saya karena jadwal saya di bulan Desember ketika menerima jadwal Natal, saya udah tahu pasti akan penuh dan saya berdoa di awal bulan Tuhan, berikan saya dua hal. Saya mau sehat dan yang kedua berikan saya safe travel karena cuaca buruk di mana-mana. Tuhan karuniakan dua hal itu. Saya nggak pernah delay. Saya ke 15 kota selama bulan Desember. Jadi setiap 2 hari sekali pasti saya pergi. Saya pergi dari desa, kota kecamatan, kota kabupaten, kota provinsi. Dan satu hal yang membuat, ada 50-an lebih lah kalau saya hitung ibadahnya. Yang membuat saya betul-betul diberkati sekali. Adalah selama bulan Desember saya belajar satu hal. Orang Kristen bertumbuh sangat pesat di Indonesia. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Saya pergi ke desa, mengunjungi beberapa pendeta juga yang bertemu dengan beberapa yang juga kami bantu dari yayasan kami, kota kecamatan dan lain sebagainya. Dan yang saya lihat jumlah orang yang datang itu luar biasa dan saya bilang, Pak ini kok bisa seperti di sebuah desa bisa ribuan orang misalnya datang. Kok bisa seperti ini? Jumlah orang percaya bertambah Pak. Nanti di kota kabupaten juga ngomong begitu dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat saya terhibur sekali. Memang di ujung-ujung dari perjalanan saya agak-agak disorientasi. Saya bangun pagi saya mikir gini, saya di kota mana ya? Sampai ada satu hari saya masuk ke dalam sebuah lorong hotel. Saya mau membuka kamar yang salah. Saya pikir tuh kamar saya baru ingat, iya ya ini kamar 2 hari lalu di kota yang beda. Kebetulan aja ada di lantai yang sama gitu. Udah mulai disorientasi terakhir-terakhir. Tapi Tuhan kasih perjalanan yang luar biasa, selalu tepat waktu, gak pernah ada masalah cuaca. Di ujung daripada bulan Desember saya berpikir bahwa saya bisa rileks, bisa agak liburan sedikit lah di rumah aja gitu. Di tanggal 26 Desember, tante saya yang saya kasihi yang gembala sidang di GPDI Elohim di Batu Malang, umurnya 89, Tuhan panggil dia pulang. Saya hancur saya. Karena tante saya bukan sekedar tante. Tante-tante saya ini yang udah berpergi juga terlebih dahulu, itu dekat sekali dengan kami. Kami tuh keluarga dekat sekali. Jadi karena kami tinggal berbarengan, deket-deketan gitu ya. Dia memang satu-satunya tante yang tidak pernah pindah ke Jakarta di tahun 60-an waktu mereka 8 bersaudara ini pindah ke Jakarta dari Batu Malang karena mereka besar di sana. Karena dia katakan saya mau meneruskan gereja yang opa-oma saya dirikan di tahun 39. Jadi gereja itu terus digembalai dengan anaknya juga sekarang sepupu saya di sana.
Jadi dari 8 bersaudara ini semua udah dipanggil pulang, tinggal berdua. Mama saya 82, beliau 89. Dan kami sudah tahu lah, maksudnya kami udah tahu dia memang kesehatannya sudah menurun dan lain sebagainya. Tapi seperti biasalah manusia ketika ada orang yang kita kasihi dipanggil pulang, secara fisik kita ini susah untuk menerimanya karena kita pasti kangen lah sama dia. Tapi satu sisi juga bersuka cita karena keluarga besar bisa kumpul di Batu Malang kemarin. Dan yang tadinya mau liburan, mau tidur lebih panjang, gak bisa. Jadi penuh dengan acara lagi. Baru tadi malam, pertama kali setelah 1 bulan ini, di kamar hotel di Surabaya ini saya bisa tidur 8,5 jam. Jadi saya fresh banget hari ini. Tuhan kasih, saya bangun pagi tadi bilang, Tuhan makasih ya Tuhan, 8,5 jam bisa tidur. Akhirnya Tuhan bisa dapat tidur yang panjang. Jadi Bapak Ibu, musim berganti. Bahkan di tahun ini juga akan ada musim-musim berganti juga dalam hidup kita. Kalau saya di keluarga saya, bulan depan saya akan menjadi empty nester, itu istilah bagi orang tua yang ditinggal anak-anaknya pergi. Bulan depan anak bungsu saya akan pergi kuliah. 40 tahun lalu, saya juga meninggalkan orang tua saya untuk pergi kuliah. Jadi saya tanya sama mama saya, Mah, gimana saya harus bersikap sama dia? Mama saya bilang gini, Mama dulu sedih banget, Bill. Mama sedih banget zaman itu, dan kamu bisa bayangkan zaman itu tidak ada HP. Kita hanya bisa berkomunikasi lewat telepon rumah dan itu mahalnya luar biasa. Gak setiap saat kita bisa telepon-teleponan. Kamu ingat kan? Iya. Mama sedihnya luar biasa, tapi mama tidak mau tunjukkan. Jadi kamu harus hati-hatilah dalam bersikap. Karena itu lembaran baru juga buat anak kamu. Jadi doakan dia, dan memang musim berganti memang itu gak enak. Saya tahulah hal ini dan saya... Beberapa minggu lalu saya bangun pagi tiba-tiba air mata berlinang. Saya mikirin anak bungsu saya yang dari kecil, ya karena dia bungsu ya, jadi dia kayak the baby in the family. Dan saya bilang sama dia, Dek, kamu kok lebih tinggi dari aku ya Dek sekarang. Terus kok kamu udah dalam chapter yang baru lagi hidupmu gitu. Tapi itulah hidup, ada yang meninggalkan, ada yang... pulang ke sorga, ke rumah Bapa, ada yang meninggalkan rumah karena ada chapter-chapter baru dalam hidup. Itulah kehidupan. Jadi kemarin waktu kami kumpul di rumah tanggal 31 Desember, kami nonton Bethany Nginden, saya sama keluarga sama teman-teman. Kami menghabiskan waktu terakhir sebelum masuk ke tahun yang baru, kami nonton Bethany Nginden, nonton khotbahnya Pak John, renungan dari Pak Aswin juga. Kemudian waktu masuk jam 12 kami perjamuan kudus di rumah. Dan itu yang kami lakukan. Jadi bersuka cita, kita pastinya masuk ke dalam tahun yang baru di dalam hadirat Tuhan. Sebentar Bapak Ibu akan ambil perjamuan kudus. Jadi jadikan ini momen di mana Tuhan, saya masuk ke dalam tahun ini di dalam hadirat Tuhan. Saya nggak bisa lihat ujung tahun ini, tapi yang saya tahu pasti Tuhan berjalan di depan saya. Amin. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan Tuhan berjalan mendahului saya, karena Tuhan itu maha hadir. Pada hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sebuah prinsip yang luar biasa, ada kaitannya juga dengan kehadiran Yesus kemarin di Natal waktu kita rayakan, kemudian masuk ke dalam tahun yang baru. Apa sih kaitannya, apa sih infrastruktur wadah yang Tuhan ciptakan buat manusia pada awal, dan itu dikembalikan dengan kehadiran daripada Yesus di muka bumi ini. Kita buka sama-sama kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 4 ini adalah infrastruktur awal waktu Tuhan ciptakan manusia, dan kita harus tahu karena waktu Yesus hadir kembali ke dalam hidup manusia, dia kemudian mengembalikan semua rancangan awal Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian ke dalam tangan manusia. Perhatikan ini baik-baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan waktu, ya. Dan kemudian Tuhan ciptakan ruang, langit, Tuhan ciptakan benda, bumi. Tuhan ciptakan itu untuk kita semuanya. Infrastruktur awalnya seperti itu. Tuhan kasih kita waktu, dikasih kronos, makanya kita baru melewati tahun baru. Ada kalender-kalender dalam hidup kita. Bahkan masa tugas kita di bumi ini juga sudah ditentukan. Mazmur 90 katakan hidupmu tuh 70, kalau kuat 80 tahun. Ya. Dan itu sudah dibentangkan sama firman Tuhan. Ada yang dipanggil pulang duluan karena tugasnya sudah selesai. Ada yang dikasih bonus seperti tante saya kemarin 89 tahun. Dikasih bonus sama Tuhan. Dan banyak hal-hal ini sudah diberikan sama Tuhan. Ini infrastrukturnya. Kemudian dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya.
Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di dalam bumi pastinya sudah ada tanah, sudah ada air. Ya, perhatikan itu baik-baik karena ini ada kaitannya dengan apa yang Tuhan lakukan dalam proses kreasi. Kemudian pertama kali ketika bumi diciptakan, gelap di situ. Masih gelap. Infrastruktur pertama, wadah pertama yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Perhatikan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi pertama kali firman mengucapkan untuk membuat sebuah infrastruktur atau wadah daripada kehidupan manusia adalah terang. Karena ayat sebelumnya mengatakan gelap gulita menutupi kehidupan di dalam bumi pada saat itu. Dan itu sebabnya terang diciptakan, kemudian dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik, ayat 4, dipisahkan terang itu dari gelap. Perhatikan ini baik-baik. Dari awal proses kreasi, Tuhan lagi kasih tahu sama kita bahwa dia adalah sumber daripada terang. Dia sumber daripada kehidupan. Perhatikan ini juga baik-baik. Benda-benda di langit yang namanya bulan, bintang, sama matahari itu tidak diciptakan sampai hari keempat. Jadi kalau orang mengatakan sumber cahaya adalah matahari, salah. Sumber cahaya adalah Tuhan. Kalau tidak ada cahaya itu, matahari tidak bisa bersinar. Jadi Tuhan lagi kasih tahu, itu hanya benda yang saya titipkan di cakrawala untuk menerangi hidupmu. Jadi harusnya setiap kali kita lihat matahari dan bintang dan juga bulan, kita harusnya bilang, terima kasih Tuhan, aku lagi lihat terang Tuhan. Karena terang Tuhan diciptakan sebelum ada benda-benda di cakrawala. Tuhan lagi kasih tahu sama kita, wadah daripada manusia itu adalah terang. Terangnya saya. Terang di dalam hadirat saya. Dan terang itu diciptakan sama firman. Firman yang keluar dari mulutnya. Jadi firman sama terang itu kaitannya gak bisa dipisahkan. Firman menciptakan terang. Dan ini, infrastruktur ini dibuktikan sama Yohanes ketika Yesus kembali hadir dalam kehidupan manusia. Yesus hadir dalam hidup manusia, firman menjelma jadi manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, semua prosesi ini, semua rancangan awal Tuhan ini terdistorsi, tapi tidak pernah bisa digagalkan. Rencana Tuhan gak pernah bisa digagalkan. Rencana Tuhan terdistorsi sama iblis dalam kehidupan manusia. Gak bisa digagalkan. Jadi manusia hidup di dalam kegelapan akhirnya. Terpisah dari hadirat Tuhan, itu arti kematian. Terpisah dari hadirat Tuhan, kemudian manusia juga mati secara fisik akhirnya. Nah setelah ini terjadi ribuan tahun, kemudian lahirlah Yesus. Firman menjelma jadi manusia. Yohanes mulai membentangkan peristiwa yang indah ini di dalam kitabnya. Coba kita baca Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama dia mengatakan, ayat pertama ini menjelaskan kepada kita sesuatu yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Jadi Yohanes ini mengatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman, sebelum Kejadian 1 ayat 1 udah ada. Bahkan saya tidak bisa menggunakan kalimat begini. Tuhan atau Yesus sudah ada sejak, nah saya gak bisa sebut udah. Karena gak ada waktu yang saya bisa ucapkan. Sejak mulanya apa? Ya, saya gak bisa lanjutkan kalimat itu. Karena dia pencipta langit dan bumi, dia tidak bisa dibatasi sama waktu. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Awalnya kapan? Mana tahu? Gak bisa masuk ke dalam pikiran manusia. Pikiran kita sangat terbatas untuk memikirkan kedaulatan, kehebatan Tuhan yang gak bisa dibatasi sama waktu. Pikiran kita aja lah. Gak bisa ada kata-kata yang bisa menggambarkan awalnya Tuhan. Karena awal dan akhir, Alfa dan Omega itu dia miliki. Bahkan kekekalan dimiliki sama dia. Makanya dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Nah itu, kalau kita mengerti itu, kita mulai paham bahwa iya ya, dia sumber atas segala sumber. Orang ateis dan agnostik ketika mengerti ini, mereka mulai berpikir iya ya, pikiran saya gak sampai ke situ. Nah kalau pikiran kamu gak sampai ke sana, berarti kamu harus sadar, kamu tuh terbatas pikiranmu secara manusia. Kamu harus tahu ada Tuhan yang menguasai kehidupan. Nah perhatikan ayat 4.
Firman sama terang ya. Wadah itu, infrastruktur itu dirusak sama iblis, dirusak. Waktu Yesus kembali, makanya kitab Yohanes ini bukan synoptic gospel, bukan Injil yang serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia tulis sesuatu dia tulis kehadiran Yesus. Dia tidak membeberkan apa yang terjadi di palungan seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia tidak membeberkan kelahiran Yesus. Dia membeberkan kelahiran atau kehadiran Yesus itu dari angle yang berbeda. Dia ambil sebuah angle dan Yohanes dapat pewahyuan yang luar biasa tentang kitab Kejadian. Makanya dia katakan begini ayat 4. Terang itu bercahaya. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terangnya manusia ayat 4. Terang itu bercahaya ayat 5. Di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Wow. Dia lagi kasih tahu sama kita pada awalnya Kejadian 1 ayat 3, ayat 2 dan 3. Itu mengatakan pertama kali ada gelap gulita. Kemudian Tuhan menciptakan terang untuk mengatasi gelap gulita. Dia kembalikan. Dia kasih tahu, ingat ya, Yesus itu hadir. Dia hadir, dia bawa terang. Hidup itu adalah terangnya manusia. Kemudian dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Dia lagi kasih tahu lagi sama kita begini. Penebusan Kristus di kayu salib. Itu menebus dosa manusia. Penebusan itu tidak dilakukan untuk bumi yang kita hidupi. Itu sebabnya kehidupan kita tetap berada di tengah-tengah kegelapan. Makanya dikatakan kegelapan itu, cahaya itu bersinar di tengah kegelapan. Kegelapan tidak bisa menguasai. Harusnya kita menguasai hidup, bukan hidup menguasai kita. Kegelapan tidak bisa menguasai saya. Itu maksudnya. Jadi terang itu bersinar, terang itu hidup di dalammu, dikembalikan ke dalam sini. Makanya Efesus katakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Oke, kita pahami dulu nih dasarnya ini ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Makanya kalau candlelight itu harus mengacu kepada ayat ini sebenarnya. Harus dipikirin, terima kasih Tuhan, terangmu diterbitkan di dalam aku, diberikan kembali supaya aku itu jadi panduan dalam hidup yang penuh dengan kegelapan. Karena buminya tidak ditebus, tetap ada penyakit, tetap ada bencana, ada kecelakaan, ada kriminal, ada kejahatan, dan seterusnya. Dan karena terang itu ditaruh di sini, itu terang menjadi beacon of light, menjadi kayak pin drop kalau di Google Map. Mengarahkan saya berjalan di tengah-tengah kegelapan, memandu saya. Makanya firman adalah pelita bagi langkah hidupmu. Terangnya dikembalikan. Sekarang perhatikan ayat 14. Ayat 14 Yohanes katakan begini, firman itu, firman yang menciptakan terang, firman itu menjadi manusia. Saya punya satu seri khotbah tentang firman menjadi manusia. Dan itu luar biasa sekali ketika digali firman menjadi manusia. The word became flesh. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Firman menjelma jadi manusia. Firman jadi manusia. Yesus jadi manusia. Pertama kali dalam kehidupan manusia, manusia bisa pegang Tuhan secara fisik. Yesus hidup, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh, menyerahkan nyawanya, bangkit di hari yang ketiga, penebusan dosa terjadi, ya, hukuman dosa dipatahkan, kuasa dosa dipatahkan, dan nanti di proses glorifikasi, proses ketika kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan, hadirat dosa tidak ada lagi nantinya. Jadi prosesnya seperti itu, dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Hukuman dosa dihancurkan, kuasa dosa dihancurkan. Oke. Kemudian dia bangkit di hari yang ketiga, dia naik ke sorga. Waktu dia naik ke sorga, kemahahadiran Tuhan terjadi. Kenapa? Roh Kudus diberikan. Tuhan jadi maha hadir. Tuhan tinggal di dalam setiap kita. Dengan Roh Kudusnya yang ditempatkan di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Hari ini kita bisa katakan begini, firman tidak tinggal di tengah-tengah manusia lagi. Firman tinggal di dalam saya. Terang tinggal di dalam saya, firman tinggal di dalam saya. Dua hal itu dikembalikan sama Tuhan ke dalam hidup manusia. Oke, kalau kita sudah mengerti ini, kita juga harusnya paham dan mengerti juga, karena Alkitab juga kasih kuncinya. Firman Tuhan mengatakan begini sebenarnya, terang Tuhan tidak akan pernah bisa
dipadamkan, gak bisa. Terang Tuhan gak bisa dipadamkan, terang Tuhan itu tidak bisa dihancurkan oleh siapapun dan apapun. Karena terang adalah terang, terang Tuhan itu kedaulatan Tuhan. Namun terang Tuhan bisa ditutup. Udah diterbitkan ya di dalam sini sebagai anak. Kita kan hidup sebagai anak terang, terima Yesus sebagai juru selamat, dapat karunia. Terang Tuhan dikembalikan, Roh Kudus diam di dalam sini, firman hidup di dalam sini. Ini Paulus katakan, tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tinggal di dalam sini. Oke? Ketika itu terjadi, satu-satunya pribadi yang bisa menutup terang Tuhan, bukan dipadamkan ya, menutup. Jadi ironis toh, ada terangnya tapi ditutup. Siapa? Saudara sama saya sendiri. Yang bisa tutup terangnya Billy Lantang yang ada di sini, ya saya lah. Gimana caranya? Oh, ada ayatnya. Itu sebabnya saya cerewet sekali, bawel banget ngasih tahu jemaat bahwa jangan anggap enteng firman. Karena waktu firman tinggal di dalam sini, kita baca, kita dengar, kita renungkan, kita lakukan, kita hidup dikuasai firman, kita perkatakan firman. Firman yang ada di dalam sini terus jadi kehidupan. Gak usah khawatir gak ngerti, minta Roh Kudus pengertian. Belajar setiap hari, Tuhan aku perlu dipandu sama firman-Mu. Jangan anggap enteng firman, jangan keluar dari rumahmu sebelum baca firman, sebelum saat teduh. Jangan tidur sebelum malam, sebelum mesbah keluarga. Lakukan itu setiap hari dalam hidupmu, merdeka kita. Kelegaan, kepuasan Tuhan berikan, bahkan dikatakan firman itu sumber kehidupan, firman itu bahkan sumber daripada kesembuhan. Dan itu sebabnya ketika kita lakukan itu, kita mulai sadar lagi. Iya ya Tuhan, seperti saya juga pernah katakan di sini, pintu gerbangnya tubuh adalah mulut. Pintu gerbangnya roh sama jiwa, di mana firman itu tinggal di dalam kita, itu adalah mata sama telinga. Makanya 2 Petrus 2 ayat 7-8 mengatakan Lot itu orang yang benar, sama seperti kita. Hidupnya akhirnya jiwanya itu tersiksa, karena tidak menjaga penglihatan dan pendengaran. Karena itu pintu gerbang hati. Nah coba sekarang lihat ya. Alkitab kasih kuncinya nih. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan katakan begini. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Pintu gerbang soalnya. Mata tuh pelita. Makanya baca firman lewat matamu, mata akhirnya menjadi pintu gerbang di mana pelita Tuhan itu terus terlaksana dalam hidup ini, terus jadi panduan berjalan di dalam kegelapan dunia. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Karena terangnya sudah dikasih ke dalam sini. Dan kita jaga mata kita. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Perhatikan kalimat ini. Jadi, jika terang yang ada padamu itu gelap. Jadi jika terang yang sudah diberikan itu ditutup sama ulahmu sendiri karena gak jaga mata. Karena gak mau baca firman, gak mau firman itu menguasai hidup. Betapa gelapnya kegelapan itu. Udah sekelilingmu gelap, kamu gak jaga mata, terang yang ada padamu ditutup sama ulahmu sendiri. Gelaplah hidupmu. Makanya orang Kristen stres. Kehilangan pengharapan loh. Saya kasih buktinya nanti. Kenapa terang itu ada hubungannya sama pengharapan. Gak ada pengharapan. Hidupnya tuh ngeluh aja gitu. Aduh, terus ngeluh. Aduh gimana ya gitu. Beda sama orang yang jaga mata. Saya gak katakan ya Bapak Ibu gak boleh nonton Netflix atau drakor apa sih. Saya juga nonton kok. Tapi terregulasi. Nonton yang benar. Kita juga perlu hiburan kok. Tapi jangan jadikan hiburan sumber daripada kepuasan. Gak bisa. Jangan jadikan hiburan sumber daripada kebenaran. Gak bisa. Kita perlu hiburan, kita perlu informasi kok. Kita juga patut nonton dan lihat apa yang terjadi di muka bumi ini. Betul gak apa-apa. Dan ada hiburan-hiburan tertentu yang memang kalau terregulasi baik-baik aja kok. Tapi kan gak bisa larinya ke situ. Makanya ya orang yang terlibat pornografi hancur hidupnya. Hancur. Itu ngedetoksnya susahnya luar biasa. Hati-hati loh. Hati-hati. Jangan buka celah. Itu lama ngedetoksnya. Saya tuh ngelayani orang-orang seperti begini. Lama, tahunan kadang-kadang. Gara-gara apa? Gak dijaga matanya. Hati-hati. Masuk ke tahun yang baru ini tinggalkan semua keterikatan dosa di masa lalu.
Semua kepahitan sampah tahun 2025 tinggalin di situ. Jangan dibawa masuk 2026. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang kita merdeka. Tahun di mana kita betul-betul tahu bahwa terang itu sudah diterbitkan di dalam sini. Perhatikan Lukas 12 ayat 3 sekarang. Lukas 12 ayat 3. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, perhatikan ini, akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ayat ini sedang kasih tahu sama kita, hati-hati sama perkataanmu karena itu korelasinya dengan pendengaranmu. Firman atau iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Iman dipudarkan ketika firman Allah tidak diucapkan, tidak kamu dengar. Yang kamu dengar apa? Keluhan-keluhan, kata-kata negatif. Hati-hati loh. Teman saya ya, nih saya kasih contoh nih, orang Kristen. Gak bisa tidur kalau malam. Terus ngobrol. Dia nanya apa ya, gimana ya? Terus saya tanya gini, karena teman saya bilang gini, kamu sih suka ngomong-ngomong mati gue. Jadi setiap kali dia lupa sesuatu, mati gue. Coba deh kamu ganti kata-kata itu. Kamu tuh dengar kata-kata kutuk, tau gak? Satu hari dia di depan saya ngobrol-ngobrol, dia lupa sesuatu, mati gua. Terus dia lihat saya, dia, sorry, hidup aku hidup. Dia mulai merubah lah cara dia berbicara. Hari ini, setelah dia detox, dia lakukan kebenaran. Dia tidak lagi ucapkan itu. Dia tidur nyenyak dan tanpa obat. Kenapa? Karena telinganya mendengar kata-kata firman, kata-kata positif dalam hidupnya. Pernah gak Bapak Ibu ngobrol sama teman, dan orang itu tidak cakap berkomunikasi. Cakap berbicara tetapi tidak cakap berkomunikasi. Jadi kita ngomong apa ditimpalin sama dia. Kita ngomong apa dipotong. Dia punya cerita lebih seru dari kita. Lama-lama kita kecapean sendiri. Ini orang ngomong, kok aku ngomong dipotong-potong. Dia tidak menjadi pendengar yang baik. Orang yang berkeluh kesah. Orang yang komplain terus. Orang yang telinganya dengar di dalam kegelapan, mungkin orang gak dengar, dia ngomong kata-kata negatif sendiri. Kan hidupnya kita nih pribadi yang paling sering mendengar diri kita sendiri toh. Akhirnya diri kita sendiri ini tidak cakap berkomunikasi dengan diri kita karena kita mengeluarkan kata-kata negatif. Akhirnya jiwa kita capek lama-lama. Beda dengan orang yang senantiasa ngucap syukur, jiwanya segar. Karena tanpa kita sadari, kita sedang cakap berkomunikasi sama diri kita sendiri. Kamu lagi masalah ya? Iya, tapi Tuhan baik kok. Tenang aja, aku juga tahu kok waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan. Doain ya supaya aku kuat terus ya. Dia gak pernah keluarin kata-kata negatif. Kamu lagi masalah? Iya, realitanya aku dalam masalah. Tapi aku tahu Tuhan baik, Tuhan pelihara hidupku. Dia senantiasa menabur kata-kata positif, kata-kata firman yang keluar dari mulutnya. Akhirnya yang dia dengar firman, yang dia dengar kebenaran, segar jiwanya. Terangnya tidak ditutup. Alkitab sudah kasih tahu kuncinya loh. Terang itu bisa ditutup karena mata sama telinga. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Kemudian sekarang kita harus kembali ke dalam kitab Kejadian. Kalau terang dan firman itu sudah diberikan menjadi wadah, menjadi infrastruktur di mana manusia hidupnya makmur di dalamnya. Waktu di kitab Kejadian itu Tuhan lagi dalam proses kreasi. Tuhan tuh kasih tahu apa sih sama kita? Bapak Ibu, banyak sekali Kejadian 1 sama 2. Itu saya pernah eksposisi di seminar hamba Tuhan. Itu 2 hari baru selesai. Kejadian 1 sama 2. Belum lagi Kejadian 3. Semua rancangan awal Tuhan dibentangkan di situ. Kenapa manusia gak baik kalau dia seorang diri? Itu ada konteksnya. Ya, pertama kali manusia diberikan itu adalah marketplace, tempat pekerjaan, Kejadian 2 ayat 15. Dan itu semuanya dibentangkan di sana. Saya gak punya waktu untuk bahas semuanya. Saya berikan 2 hal yang sangat penting dalam hidup kita. Untuk kita masuk ke dalam 2026. Coba lihat Kejadian pasal yang pertama, ayat 26. Ayat 26. Mungkin kita udah sering baca. Dan ini adalah identitas pertama kali yang Tuhan berikan dalam hidup manusia. Ada di ayat 26. Dikatakan begini. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ kita pasti mungkin bingung. Saya juga waktu baca ayat ini menurut gambar dan rupa kita. Oh berarti Tuhan ada telinganya, ada matanya, ada mulutnya. Enggak, itu firman menjelma jadi manusia. Bukan itu konteksnya. Kemudian itu berarti kan identitas. Berarti kita harus tahu, mengerti itu maksudnya apa.
ada kata ini, supaya. Kata supaya itu adalah therefore, oleh sebab itu. Maksud kata supaya itu begini, saya nggak bisa lakukan bagian yang kedua kalau saya tidak lakukan bagian yang pertama. Saya harus belajar supaya saya pandai. Harus lakukan dulu bagian yang pertama. Saya harus nabung supaya saya bisa cicil motor. Saya harus belajar tentang pernikahan, ikutin konseling pranikah supaya pernikahan saya berhasil misalnya. Jadi identitasnya harus dimengerti. Supaya apa? Supaya begini. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, atas ternak, atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Memang disebutkan beberapa binatang karena manusia diberikan, dititipkan binatang-binatang di sekitarnya. Namun, satu hal yang penting dikatakan, to have dominion over the earth. Menguasai bumi, supaya manusia bisa menguasai bumi. Maksudnya apa? Supaya manusia bisa menguasai hidup. Manusia bisa menguasai hidup. Kalau manusia mengerti identitas di dalam Tuhan, siapa Tuhan dalam hidupnya, identitasnya, ayat ini. Dan semuanya ini bisa dilakukan ketika dia terus hidup di dalam wadah infrastruktur firman dan terang. Sekarang kita balik. Manusia nggak ngerti identitas di dalam Tuhan. Kebalikannya terjadi. Terang yang di dalam sini ditutup sama ulahnya sendiri, yang saya katakan tadi. Nggak jaga mata, nggak jaga telinga. Terang itu ditutup, firman itu akhirnya tidak berkuasa atas hidupnya. Yang terjadi adalah hidup menguasai dia. Apa artinya hidup menguasai manusia? Contoh sederhana deh. Orang yang masih keterikatan merokok. Dia nggak sadar tembakau menguasai dia. Dicari terus sesuatu yang dicari dan dia nggak tahan pokoknya. Itu menguasai dia. Pergi makan dikit, cari ruangan habis makan. Pokoknya pergi keluar, ngerokok. Dikuasai sama tembakau. Bangun pagi, ke toilet, ngerokok. Orang yang terlibat pornografi, orang lain menguasai dia. Orang yang terlibat minum-minuman keras, bahan dasarnya buah misalnya. Buah-buahan menguasai dia, ayo. Orang yang korupsi. Orang yang hidupnya gengsi. Karena dia banding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Kalau saya nggak punya ini berarti saya belum make it. Saya belum di dalam kasta atau level tertentu. Uang menguasai dia. Harta menguasai dia. Karena nggak ngerti identitas. Oke, sekarang kita harus pahami. Identitas segambar dan serupa itu apa? Nah, tahun 2007. Di jam 11 malam. Saya lagi baca ini. Saya nggak pernah lupa momen itu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini. Bill. Karena saya bilang, maksudnya apa ya Tuhan? Roh Kudus bilang gini, Bill, baca konteksnya. Jangan cuma dibaca ayat 26, kamu mundur dulu, lihat dulu. Jangan lihat, ini saya amenkan ini. Jangan baca kitab Kejadian dari historical data. Historical data, kamu akhirnya cuma lihatnya begini. Hari pertama Tuhan ciptain ini, Tuhan ciptain ini. Jangan, kamu lihat ada pesanku di dalamnya. Karena itu rancangan awalnya Tuhan buat manusia. Coba kamu mundur dulu ke ayat 11. Ayat 11, ini adalah proses ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Saya baca ayat 11. Firman Tuhan mengatakan begini, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Di situ saya baru mengerti, wow. Ternyata waktu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan tidak langsung ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hai tumbuhan, adalah engkau seperti terang. Jadilah terang, enggak. Tuhan berfirman kepada tanah. Tuhan ngomong sama tanah. Hei tanah, keluarkan tumbuh-tumbuhan. Tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Tanah menjadi subsumber daripada tumbuh-tumbuhan. Tuhan lagi ngasih tahu sama kita, sebelum manusia diciptakan, saya berfirman kepada tanah untuk supaya tanah menjadi sumber bagi tumbuh-tumbuhan. Tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Prinsipnya begini, segala sesuatu dipisahkan dari sumbernya tidak akan berfungsi. Betul? Sekarang tumbuh-tumbuhan, kita cabut dari tanah, kita pisahkan dari sumbernya. Mati nggak? Mati. Jadi sambal goreng labu siam di atas meja.
Kepada siapa sekarang Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah air? Coba lihat ayat 20. Coba lihat ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Bahasa Inggrisnya jelas sekali. Let the water produce. Tuhan berfirman kepada air, hai air, keluarkan binatang-binatang ini. Tuhan menjadikan air sumber bagi ikan-ikan. Ikan-ikan berkeriapan, dikeluarkan sama air. Jadi kalau sampai ikan dipisahkan dari sumbernya, dari air, mati nggak? Mati. Jadi gurame, bakar. Jadi sushi, mati. Dipisahin dari sumber. Kepada siapa Tuhan berfirman sekarang? Ketika dia menciptakan binatang melata, binatang liar. Ada di ayat 24. Ayat 24 mengatakan begini. Hendaklah bumi, ayat 24. Mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada bumi, hai bumi, keluarkan binatang-binatang ini. Jadi kalau binatang ini dipisahkan dari bumi, dari habitatnya, mati, nggak bisa berfungsi. Beberapa tahun yang lalu saya ada di sebuah tempat minum kopi luwak di Ubud di Bali. Tahu kopi luwak ya? Tahu prosesnya? Tahu ya? Bagi yang nggak tahu ya cari tahu sendirilah. Saya ajak teman saya orang bule. Dia tanya gini, ini kenapa kopi mahal? Ini kopi luwak. Kenapa jadi mahal? Udah minum dulu baru saya jelasin. Nanti kalau saya jelasin sebelum minum dia nggak mau minum. Petaninya ngomong gini sama saya, Pak, luwak yang di belakang ini, itu semuanya kita lepas di alam terbuka. Kalau sampai saya tangkap, saya taruh di kandang, stres dia. Kalau dia stres, asam lambung naik, bercampur sama biji kopi, kopinya jadi gak enak. Itu katanya dia. Oh gitu ya? Iya, jadi kita biarin dia terbuka, nanti kita cari dia sendiri, kopinya lebih enak Pak. Kan diambil dari kotorannya. Habis teman saya minum, wow this is good, baru saya jelasin prosesnya, dia langsung tapi enak kan, saya bilang itu enak, mau lagi? Besok aja katanya. Biarin saya proses dulu. Di situ saya mulai paham, iya ya, karena dipisahkan dari sumbernya. Di malam hari itu jam 11 malam setelah saya baca 3 ayat ini, Tuhan bilang gini, baca lagi ayat 26, bacanya pelan-pelan. Karena waktu saya ciptakan kamu beda. Coba lihat ayat 26, bacanya pertamanya aja. Dikatakan apa? Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan gak berfirman sama tanah, Tuhan gak berfirman sama air, Tuhan gak berfirman sama bumi. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Berarti sumber kehidupan daripada saudara sama saya, Tuhan. Itu artinya. Itu artinya. Oh nangis saya, oh itu Tuhan. Terus saya tanya gini, tapi debu sama tanah apa? Itu bahan baku Bil, bukan sumber. Saya gak pernah bilang sama tanah sama debu, hai tanah sama debu, keluarkan manusia, gak pernah. Saya berfirman kepada diri saya sendiri. Kata Tritunggal gak pernah diucapkan di firman Tuhan. Tapi Tritunggal impresi pertama yang diberikan, itu ada di ayat ini. Let us make man, baiklah kita Allah Tritunggal, menjadikan manusia. Itu sebabnya sumber daripada kehidupan kita, Tuhan, itu identitas kita. Kalau kita ngerti itu, merdeka kita. Ayat-ayat seperti begini terdistorsi sama iblis. Makanya manusia mengenal kata gengsi. Banding-bandingkan diri dengan orang lain, betul ya? Makanya di tahun 2000 saya gak pernah lupa, teman saya maksa beli Nokia Communicator. Harganya 12 juta. Sementara teman saya ini baru mulai kerja, tinggal di kos-kosan. Saya teman baik, jadi saya tahu gajinya berapa. Saya bilang, ngapain beli Nokia Communicator? Bapak Ibu tahu harganya berapa? 12 juta. Dan tidak ada cicilan BCA tahun 2000. Gak ada Tokped. Jadi kalau beli ya beli cash tuh sana. Saya nanya, saya kaget, ngapain kamu beli itu? HP saya cuma 700 ribu kok. Ngapain beli HP mahal-mahal? Saat itu kan gak ada WhatsApp, gak ada BlackBerry. Cuma bisa SMS, terima telepon, that's it. Itu pun kalau mau kirim email, bisa email katanya dari situ. Itu pakai saluran apa? GPRS apalah. Belum ada GSM kalau gak salah ya. Pokoknya gitu-gitu deh zaman itu. Terus kita masih pakai pager kan. Yang jalan dikit-dikit, itu badan kita bergetar semua.
Karena ada pager di sini. Ini yang ketawa seumuran sama saya. Adik-adik yang tercinta, kalau Anda belum tahu ada Nokia Communicator, nanti di Google aja. Itu berat adik-adik. Kayak batu bata. Bisa nimpuk maling katanya zaman itu. Teman saya beli. Saya datang ke rumah makan malam-malam, ada dia di situ. Diundang sama dia, sama teman-temannya. Itu Nokia Communicator ditaruh di atas meja. Sebelumnya saya tanya, kenapa sih kamu beli? Tahu gak dia jawabannya apa? Teman-temanku semua pada punya, Bill. Minder aku. Geng sih. Gambar dirinya dirusak sama iblis. Itu yang saya kata, ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Hidup menguasai manusia. Barang menguasai manusia. Dibuka di atas meja. Keren juga, memang keren lah. Saya baru pertama kali lihat kok. Terus dia terima SMS. Pas habis terima SMS dia WhatsAppin saya. Bisa pinjam HP kamu gak? HP-mu kenapa? Gak ada pulsa. Aku mau balesin SMS, gak ada pulsa. Di depan sana ada yang jualan pulsa. Udah beli aja 100 ribu. Gak ada uang. Punya HP 12 juta, 100 ribu gak punya. Lama-lama HP-nya dijual. Itu dia, by the way, dia pinjam uang loh ya. Dia beli itu pinjam uang sama temannya, bayar pakai bunga. Cuman gara-gara mau punya aja. Hati-hati, sumber identitas adalah Tuhan. Yang terakhir, kalau kita ngerti ini, kita akan ngerti ayat 29. Karena kaitannya luar biasa nih ayat terakhir, ayat 29. Berfirmanlah Allah, ini rancangan awalnya Tuhan. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itu akan menjadi makananmu. Artinya adalah, ayat 29, rancangan awalnya Tuhan. Tuhan bilang gini, di dalam terang dan firmanku, ingat, kebutuhan hari esokmu sudah aku tanggung penuh. Tahun 2026, semua kebutuhanmu aku tanggung. Aku tanggung. Makanya kemarin di rumah ya, waktu kita 12.00.01, kita perjamuan kudus. Habis nontonin Bapak Ibu ibadah di sini kan, kita perjamuan. Buka pintunya 2026. Kita kan nggak tahu di balik pintu ada apa. Tapi saya kasih tahu sama teman-teman, sama keluarga saya, di balik pintu itu sudah ada Yesus. Dia udah menanti bagi kita. Karena dia mendahului manusia. Dia ada di masa depan kita, menyiapkan yang terbaik buat kita. Itu Tuhan kita. Jadi gak usah takut. Nah ingat, di ayat 29 ada kata berbiji diucapkan sampai 2 kali. Artinya, semua titipan Tuhan yang Tuhan titip dalam hidup kita. Baik itu uang, baik itu waktu, baik itu talenta, dan lain sebagainya. Itu ada unsur bijinya. Maksudnya apa? Unsur biji berarti harus ditabur kembali. Uang, tabur. Tanya sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, ditabur kemana nih Tuhan? Jadi berkat buat orang lain. Waktu, tabur. Talenta, tabur. Karena ada unsur bijinya. Saya tutup sama kisah ini. Beberapa belas tahun yang lalu ya, ada teman saya ada di persimpangan jalan. Ditawarkan kontrak sinetron ratusan juta, sama dia dipanggil sama Tuhan untuk pelayanan. Merintis pelayanan. Dia terganggu lah, dia ngomong sama saya, gimana ya Bill? Terus saya bilang, ya berdoa lah, kita berdoa lah sama-sama. Setelah 1 minggu kembali, saya dapat konfirmasi. Ya bener ya Bill, aku kayaknya harus masuk ke pelayanan, merintis pelayanan. Ya udah. Terus dia bilang gini, doain aku ya Bill, 3 bulan kemudian, kalau lihat di atas kertas nih Bill ya, saving aku habis, uangku habis. Dan salah satu komponen yang mahal saat itu adalah aku beli susu buat anakku. Dan betul uangnya habis, di saat di hari, susu anaknya habis. Itu jam 8 malam, habis kasih susu anaknya, dia berdoa sama istrinya. Tuhan, susu habis Tuhan. Kami udah gak punya uang. Kalau pakai logika manusia apa? Jam 8 malam, supermarket masih buka. Telepon saudara atau teman pinjam uang. Saya paling anti sama orang Kristen pinjam uang. Jangan jadikan itu kebiasaan. Justru di dalam saat kamu terpojok, di saat itu sorga terbuka ketika kita mengandalkan Tuhan. Disitulah kesaksian timbul. Udah gak mungkin, pintu tertutup. Kalau gak Tuhan gak mungkin. Disitulah kesaksian timbul. Dia angkat kaleng susunya. Dia berdoa, dia buang kaleng susunya. Saya tanya, bisa tidur? Ya agak susah sih. Cuman tidurnya nyak akhirnya malam itu. Bangun pagi jam 6. Kebangun sama tangisan anaknya minta susu. Susu udah gak ada. Dia bilang gini sama istrinya. Ya udah kita buatin teh manis aja ya. Mereka berdua keluar dari kamar. Di atas meja makan, Bapak Ibu, mereka melihat ada kaleng susu yang baru, tulisannya jumbo size. Kaget mereka.
Karena yang mereka buang kemarin kaleng susu yang biasa. Dia ke dapur, dia cek lagi. Masih ada kok kaleng susunya. Ini dari mana? Dia sama istrinya pelototin kaleng susunya. Dia bilang gini sama saya, Bill, aku tuh kalau lihat kaleng susu teduh banget hatiku, Bill. Kan itu kan makanan anakku. Ini pertama kali aku ngeliat kaleng susu, aku ketakutan, Bill, kayak lihat penampakan. Sampai tak toel-toel gini. Ini ada isinya loh. Lagi dalam kebingungan, mbaknya keluar dari kamar. Mbak, dari mana mbak? Mbaknya bilang gini, loh pak, bapak gak tahu. Tadi kan jam 5 mertua bapak nganterin ke sini. Loh, dia kaget. Dia tanya sama istrinya, kamu kasih tahu mama? Enggak. Mereka berdua telepon mamanya. Ma, makasih ya buat susunya. Kok mama tahu kita gak punya susu? Mamanya ngomong gini, mama gak tahu? Terus gimana ceritanya mah? Tadi malam, waktu mama lagi di check out counter di supermarket, udah mau check out, tiba-tiba mama digerakin aja, pengen beliin susu buat cucu. Jadi mama balik lagi, mama ambil susunya. Jam berapa tuh mah? Jam 8 malam. Di saat mereka berdoa jam 8 malam, sorga terbuka. Sorga terbuka. Mamanya beliin susu. Pertanyaan kedua dong, kok bisa jam 5 diantar ke sini? Ayo. Mamanya bilang gini, mamanya ini property agent. Mamanya bilang gini, mama tuh ada meeting di Bandung. Ini kejadian di Jakarta ya. Mama tuh ada meeting di Bandung. Mama makanya pagi-pagi jam 5 udah berangkat. Rumah mamanya sama rumah mereka berdekatan. Waktu mama mau masuk pintu tol, kan lewat rumah kamu. Jadi mama sekalian aja ngedropin susunya. Sekarang saya tanya gini, mamamu itu pulang hari gak? Iya. Tektokan sore, kan bisa sore diantar, ayo. Kenapa Tuhan gerakin untuk antar pagi-pagi? Karena Tuhan tidak pernah telat. Tuhan on time selalu. Masuk ke dalam tahun ini. Ini pesan firman Tuhan. Jaga terang dan firman yang sudah dikembalikan sama Yesus. Jaga mata dan telinga. Supaya apa? Infrastruktur wadah ini akan terus memandu kita. Dan ingat di tahun 2026, sumber daripada kehidupan adalah Tuhan. Gak usah takut, berjalan dengan iman, kebutuhanmu sudah ditanggung penuh sama Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat tahun yang baru. Mengucap syukur buat terang Tuhan. Firman Tuhan yang Tuhan sudah kembalikan ke dalam hidup kami. Itu sebabnya kami sanggup berjalan di dalam kegelapan dunia. Tidak takut bahaya. Kami dipandu sama firman Tuhan. Firman membawa hikmat, bahkan pengharapan. Karena kami tahu sepanjang tahun ini, inilah komitmen kami Tuhan. Jaga mata dan telinga kami. Firman menjadi kehidupan setiap hari. Firman itu kami baca, kami dengar setiap hari. Kami renungkan, kami perkataan, bahkan hidup kami dikuasai firman. Itu sebabnya terang-Mu yang sudah diterbitkan di dalam kami terus bersinar dan membawa panduan dalam hidup kami. Menteraikan firman ini ya Tuhan, aku berdoa semua jemaat-Mu di tempat ini dijaga sama Tuhan, yang sakit disembuhkan, pemulihan juga sudah terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saya undang para hamba Tuhan untuk maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus pada siang hari ini. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin kami sepanjang tahun 2025. Hari ini adalah hari keempat Tuhan, minggu pertama Tuhan, di tahun 2026 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan pimpin kami, Engkau akan membukakan jalan pada kami Tuhan. Terima kasih buat berkat firman yang telah disampaikan, yang telah memberi kekuatan pada kami Tuhan.
Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah sucikan dan kuduskan kami semuanya. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh layak melayani dan mengikuti perjamuan kudus pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku Mari saudara yang sudah dilayani, mari kita bangkit berdiri bersama. aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam
Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara kita bersyukur. Kita sudah lewati 2025. Dengan segala dramanya. Toh juga bisa kita lewati. Mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita. Terima kasih. Betapa besarnya, betapa lebarnya kasih Tuhan kepada kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang maha besar Tuhan. Kami mau belajar seperti Ayub Tuhan. Melihat kebesaran-Mu Tuhan. Seringkali kami mencari keadilan-Mu Tuhan. Mengapa kami begini, mengapa kami begitu? Mengapa kami sudah berbuat baik, tapi hasilnya juga seperti itu? Kenapa dia berbuat jahat, tapi semuanya baik-baik? Seringkali kami mempertanyakan itu. Tapi sekarang kami mau melihat kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, bahwa kami ada di tangan yang baik, di tangan yang benar. Kami menyerahkan hidup kami, mempercayakan seluruhnya berada di tangan-Mu Tuhan. 2026 Tuhan, masih panjang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menuntun setiap tangan kami. Dalam kondisi dunia yang tidak baik-baik, ekonomi yang tidak baik. Kami percaya Engkau menuntun sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah segala yang baik, segala yang indah menyertai sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Kiralah masyarakat mengucap syukur buat kebaikannya saudara. Dari dasar hati saudara dengan sungguh-sungguh. Bahwa kemurahannya, kebaikannya itu boleh mengikuti kita. Kiralah masyarakat. Oh, terima kasih. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari saudara, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Perlahan kita angkat cawan. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, dari darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara, dengan percaya kita minum dalam nama Yesus. Perlahan kita letakkan cawan. Mari sekali lagi saudara, kita ucapkan syukur, kita berikan penyembahan yang terbaik buat Yesus. Oh, rala masyarakat.
Sungguh hati kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan dan menguduskan setiap kami. Yang terus mengingatkan kami begitu besar kasih Tuhan untuk setiap kami. Dan kami percaya kasih dan kebaikan-Mu terus kami nikmati sampai hari ini. Dan kini tiba saatnya Tuhan bagi setiap kami untuk memberikan yang terbaik. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Oh, thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Saya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa lagi. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Ya Tuhan tiap jam